Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Agustin dan di sini saya akan menjelaskan yaitu rakitis pada anak. Rakitis pada anak. Pengertian rakitis. Rakitis adalah kelainan pertumbuhan tulang pada anak yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D. Rakitis dapat menyebabkan tulang menjadi lunak dan rapuh, sehingga mudah patah. Nah, vitamin D di sini itu berfungsi untuk membantu penyerapan kalsium dan fosfat dari makanan. Kalsium dan fosfat merupakan mineral yang penting untuk menjaga kekuatan tulang. Jika tubuh kekurangan vitamin D, kadar kalsium dan fosfat di tulang akan berkurang. Akibatnya tulang akan melunak dan rapuh. Rakitis biasanya terjadi pada anak-anak usia 6 bulan sampai 3 tahun. Walaupun umumnya terjadi pada anak-anak, rakitis ini juga bisa dialami oleh orang dewasa. Nah, namanya yaitu osteomalacia atau penyakit tulang lunak. Gejala rakitis. Rakitis menyebabkan tulang anak menjadi rapuh, sehingga memicu kelainan pertumbuhan tulang. Tanda dan gejala yang bisa muncul saat anak mengalami rakitis antara lain yaitu yang pertama yaitu nyeri di tulang belakang, tulang tungkai, dan tulang panggul. Kelainan pada tulang, misalnya kaki bengkok, kaki berbentuk X, kaki berbentuk O, atau skoliosis. Nah, tubuh yang pendek akibat pertumbuhan tinggi badan yang lambat. Yang terakhir yaitu mudah mengalami patah tulang akibat tulangnya rapuh. Nah, gejala rakitis ini juga bisa yaitu kelainan gigi, seperti pertumbuhan gigi lebih lambat dan gigi mudah berlubang. Dan ada juga anak penderita rakitis yang kekurangan kadar kalsium dalam darah atau hipokalsemia. Kondisi tersebut membuat gejala rakitis semakin memburuk serta menyebabkan kram otot dan kesemutan di tungkai. Nah, ini gambar pada rakitis. Ada kaki normal, kaki berbentuk X, kaki berbentuk O, dan kaki berbentuk XO. Penyebab rakitis. Rakitis terjadi ketika tubuh tidak cukup mendapatkan vitamin D atau tubuh tidak memproses vitamin D dengan normal. Kekurangan vitamin D dapat terjadi akibat kulit kurang terpapar sinar matahari, kurangnya asupan makanan yang kaya vitamin D seperti minyak ikan dan kuning telur, serta gangguan penyerapan vitamin D. Rakitis juga dapat disebabkan oleh faktor genetik. Jenis rakitis yang disebut rakitis hipofosfatemia ini disebabkan oleh adanya gangguan ginjal dalam penyerapan fosfat. Faktor risiko rakitis. Bayi yang terlahir dari ibu yang kekurangan vitamin D selama hamil lebih beresiko terserang rakitis. Selain itu, rakitis juga lebih beresiko terjadi pada anak yang memiliki kondisi seperti berikut. Yang pertama, berkulit gelap, lahir prematur, tidak mendapatkan ASI eksklusif, tinggal di daerah yang kurang sinar matahari, dan yang terakhir terpapar obat-obatan seperti obat anti kejang dan antivirus. Diagnosis rakitis. Salah satu pemeriksaan yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan penekanan lembut pada tulang anak, terutama tulang tengkorak, tulang rusuk, serta tulang di kaki dan pergelangan. Bila anak merasa nyeri saat tulang ditekan atau ada kelainan pada tulang, yang harus dilakukan yaitu pemeriksaan lanjut seperti tes darah untuk mengukur kadar kalsium dan fosfat,
Ronsen atau CT scan tulang untuk melihat apakah ada kelainan bentuk tulang. Yang terakhir yaitu pengambilan sampel jaringan pada tulang atau biopsi untuk diteliti di laboratorium. Pengobatan rakitis. Pengobatan rakitis bertujuan untuk meningkatkan jumlah vitamin D dalam tubuh anak dan meredakan gejala. Nah, caranya yaitu berjemur anak di bawah sinar matahari secara rutin, memberikan anak makanan kaya kalsium dan vitamin D seperti ikan dan telur, memberikan suplemen kalsium dan vitamin D bila asupan dari makanan kurang. Nah, yang terakhir yaitu suntik vitamin D setiap tahun. Bila anak tidak mengonsumsi suplemen, maka menderita penyakit hati atau penyakit usus. Kebutuhan vitamin D setiap anak dapat berbeda. Oleh karena itu, pemberian suplemen harus disesuaikan dengan kebutuhan harian tiap anak dan tidak boleh melebihi batas maksimal asupan vitamin agar tidak terjadi overdosis. Komplikasi rakitis. Jika dibiarkan tanpa penanganan, rakitis dapat menyebabkan komplikasi seperti itu. Nah, yang pertama ada kejang, gangguan pertumbuhan, kelainan gigi, nyeri tulang, kelainan tulang, osteoporosis, patah tulang tanpa sebab. Nah, yang terakhir kelainan lengkung tulang belakang. Pencegahan rakitis. Rakitis bisa dicegah dengan mencukupi kebutuhan vitamin D dan kalsium. Beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu: yang pertama, berjemur di bawah sinar matahari selama 10-15 menit sehari. Sebelum berjemur, gunakan sunblock agar kulit tidak terbakar sinar matahari dan terhindar dari risiko kanker kulit. Nah, yang kedua yaitu mengonsumsi makanan yang kaya vitamin D seperti kuning telur, ikan tuna atau salmon, minyak ikan, roti, dan susu. Nah, yang terakhir yaitu mengonsumsi suplemen vitamin D sesuai anjuran dokter dan rutin memeriksa diri ke dokter bila ia sedang hamil. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang rakitis pada anak. Mohon maaf apabila ada beberapa kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.